calon juragan kita yang pertama memang sudah berpengalaman dengan ramen. Nah, kalau Anda pernah dengar kata ramen, asal kata ramen itu dari lamian, dari bahasa Chinese. Dan datang ke Jepang kira-kira abad ke-17 dan sejak itu ramen menjadi sangat-sanat populer dan sangat-sangat diminati. Tapi masalahnya ramen itu non halal. Ada ramen yang halal, namanya Yoru Ramen. Mari kita sambut Yosia Ramanda. Ya, halo semua para panelis yang saya hormati juga saya kagumi. Perkenalkan saya Yosia Sibarani, brand owner dari Yoru Ramen. Di sini saya mempunyai tag kalau kami adalah ramen otentik dengan harga kaki lima. Ya, di sini setelah ini saya akan dibantu oleh tim saya untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menyajikan ramen kami. Kami akan selalu menyajikan kuah kami dalam keadaan mendidih. Sesi menyajikannya seperti ini, Betul. kemudian ini nanti akan diberikan kepada tim panelis, begitu? Pada Oke, tim jadi tim panelis panelis akan mencoba Yoru Ramen, begitu? Ya, betul. Oke. Kami mempunyai keunikan kuah kaldu kental tori paitan yang memang sudah kurang lebih dari tahun 2005 cukup populer di Jepang. Untuk mie-nya sendiri juga kita buat sendiri dengan resipi sendiri. Lalu bumbunya juga kita buat dari bumbu-bumbu asli Jepang. Jadi produk-produknya kita semua impor untuk bumbunya, tapi yang sudah berlabel halal. Ya, jadi mungkin agak sedikit diaduk dulu supaya bumbunya juga rata. Sebelum saya komen rasanya, tadi saya rasa harusnya Mas bilang sama panelis kalau makan diaduk dulu. Oh ya. Karena tadi ketika... Tadi saya Tadi sudah sampaikan Oh, sebelumnya. sampai ini. Nah, jadi sorry, diaduk mungkin dulu saya supaya udah bumbunya. keburu makan. Oke. Sebelum makan harus diaduk dulu karena bumbunya ada di bawah. Karena iya beda banget tadi pas saya kira Awal. cobain kuahnya Kuahnya. aja, tapi begitu di mix dengan bumbunya Beda sangat ya? berbeda. Gimana Pak Reno? Enak. Kalau buat saya tadi nggak diaduk. Waktu saya minum lebih baik karena saya bisa rasain apa? Ayam. Iya, Kaldunya. paitannya, paitan sup. Setelah itu saya aduk ya baru ramen yang benerannya keluar. Menurut saya rasa Yoru Ramen Bar authenticity-nya cukup otentik, sangat mirip dari rasa tradisional Jepang ya, terutama di supnya yaitu tori paitan sup, dimasak dengan teknik memasak ayam dengan tulang-tulangnya sampai berjam-jam sampai kaldunya itu benar-benar berasa. Dan awalnya itu kita tidak, mungkin semua panelis nggak dengar, kita harus aduk ramennya dulu. Jadi saya minum seutuh-utuhnya dan supnya itu memang rasanya otentik. Pak Irwan ingin berkomentar? Betul, enak. Saya diberitahu, dibisikin oleh Mbak Dita untuk diaduk. Saya terus terang juga nggak dengar tadi. Jadi saya bisa melihat perbedaannya sebelum dan sudah. Sama sih kayak tadi, kuahnya enak walaupun yang pertama pun udah kerasa ada ayamnya ya gitu, udah kerasa ayamnya. Tapi ketika diaduk lebih enak. Cuman ini my personal taste aja ya. Saya kalau ramen tuh saya expect telurnya, mungkin karena di sini ya, nggak di restoran ya. Saya expect telurnya nggak mateng. Ya betul, memang pertimbangan kita tidak memarinasi telur itu memang karena cost. Jadi kita kejar harga murah, jadi kita tidak memarinasi telur. Kalau harga jual dari awal tidak pernah berubah. Untuk awalnya saya ada di angka 26.000, sampai akhirnya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu saya naikkan jadi 28.000. Ya, according to harganya seperti itu, menurut saya secara segmen kemungkinan akan bilang enak ini ya, enak banget. Terima kasih banyak. Ngerjain bisnisnya 100% sendiri atau punya partner? Saya sekarang ada partner, kebetulan ada punya partner, tapi bisa dibilang partnernya itu freelance juga, jadi tidak full time. Jadi kalau untuk yang full time, saya full time semuanya. Punya partner tentu satu hal yang jadi consideration juga. Jika partner tersebut misalnya memiliki saham yang juga cukup besar, cukup dominan dalam hal keputusan, dan juga ternyata misalnya ketika kita masuk, oh tidak cocok nih secara personal. Nah, sehingga makanya saya akan selalu bertanya,
ya punya partner nggak nih? Karena kita butuh tahu dan kenal terlebih dahulu artinya. Cash flow kita untuk tahun 2023 saya punya omset sekitar 247 juta. Yang kemudian pada tahun 2024 saya naik memiliki perubahan yang cukup signifikan karena ya dari sosial media. Kita cukup viral di TikTok yang akhirnya bisa naik langsung signifikan sampai 2024 terakhir hari kemarin kita ada di 637 juta. Berapa market share-nya dari Yoru Ramen Bar dalam segmen ini? Kebetulan di wilayah saya bisa dibilang kalau untuk kuliner namanya cukup dibilang ring A ya. Jadi ring satunya kuliner Galaxy. Jadi untuk ramen sekitar ada 4 atau 5 brand gitu ya. Nah kebetulan puji Tuhannya saya bisa merasa bangga kalau kita menjadi yang paling ramai. Pernah dapat feedback yang kurang baik nggak? Misalnya untuk peningkatan rasa, selama ini tuh rasanya dari awal sampai akhir sampai sekarang sama atau sudah melalui eksperimen dan input dari customer? Kalau inputan customer kebetulan saya sampai saat ini menerima cukup bagus. Hanya kekurangannya paling biasanya hanya pelayanan, kelemahan kita ada di situ sekarang. Yang penting adalah apakah rasa yang dibuat oleh Yoru Ramen itu fit dengan target pasarnya mereka. Karena yang penting adalah bagaimana rasa tersebut memenuhi ekspektasi pelanggan dengan harga yang dibayarkan oleh pelanggan. Positioning dari awal adalah ingin membuat ramen ini merakyat, tetapi dengan kualitas dan rasa yang tidak rusak. Karena sekarang ini ada banyak sekali ramen-ramen kaki lima yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan mie instan. Dalam beberapa tahun ke depan saya mempunyai target mulai dari target awal saya ingin membuat central kitchen, lalu 8 cabang, lalu 12 sampai 12 cabang dalam 3 tahun. Sorry. Ya. Investmentnya berapa? 152 juta. Apa kalau kemitraan? Nah, equity Equity 20%. Untuk 20%, perlu dana 152 juta untuk pembuatan central kitchen. Struktur back end-nya sekarang bagaimana? Organisasi. Struktur organisasi maksudnya? Organisasi kita belum terlalu besar, jadi kebetulan memang masih saya sebagai single man, single fighter, gitu ya. Jadi saya belum punya struktur organisasi yang lebih besar. Dan untuk kalau nanti misalnya ada investment, bagaimana perubahannya persiapan sebelum investor masuk? Itu kita sudah siapkan, jadi saya saat proyek yang terakhir ini, semua saya sudah persiapkan, karena proyek yang terakhir ini cukup besar. Produknya adalah produk yang sudah tentunya ada pengikutnya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan interest atau investment in, tentunya presentasi itu harus really sangat tajam dan sangat menuju kepada keinginan yang akan diingini oleh para pemilik bisnis. Saya melihatnya cara mengelola operasionalnya dari awal sampai sekarang kan sudah banyak belajar bahwa dulu itu tidak efisien, sekarang sudah menjadi efisien. Lalu kemudian mengoptimalkan apa yang sudah ada dan mengerti customer tuh butuhnya apa. Nah itu yang kelihatannya cukup menarik dan boleh jadi karena ada kata-kata halalnya itu bisa jadi ini bisa menjadi yang terdepan dari ramen lain dan bisa berpisah atau memisahkan diri dari persaingan yang sudah ada. Oke, Coach. Dan itu tadi sudah dipresentasikan dan kita juga sudah melihat bagaimana sesi tanya jawab bersama dengan tim panelis. Tapi Mas Yosia, balik lagi. Nanti tim panelis yang akan menentukan, menilai seperti apa nanti hasilnya. Baik. Jadi kita nantikan ya untuk selanjutnya akan seperti apa.